Arya adalah potret mayoritas pengusaha dan pekerja profesional hari ini. Di meja kerjanya yang futuristik di Jakarta, ia tampak seperti pemenang. 2 monitor besar, ponsel model terbaru, dan ribuan notifikasi yang masuk. Namun, secara bisnis, Arya sedang mengalami kebangkrutan atensi. Dalam dunia bisnis modern, kita sering terjebak dalam mitos bahwa semakin cepat kita merespons, semakin sukses kita. Padahal, saat mata Arya terpaku pada grafik saham yang liar dan unggahan media sosial kompetitor, ia sebenarnya sedang kehilangan aset paling berharga, kemampuan berpikir strategis. Pelajaran bisnis. Banyak pelaku usaha pemula merasa sudah bekerja keras karena membalas WhatsApp pelanggan dalam 5 detik. Namun, mereka lupa memikirkan strategi jangka panjang. Mereka sibuk memadamkan api kecil, tapi lupa membangun fondasi bangunan yang tahan badai. Narasi ini membawa kita pada teori The Paradox of Choice. Arya merasa cemas karena ia punya terlalu banyak informasi. Di internet, ada 1.000.000 cara untuk kaya, 1.000.000 jenis investasi, dan 1.000.000 tren bisnis. Hasilnya, decision fatigue, kelelahan mengambil keputusan. Dalam bisnis, jika Anda mencoba mengambil semua peluang yang lewat di timeline Anda tidak akan mengambil satu pun dengan benar. Arya menderita FOMO, Fear of Missing Out. Ia takut jika tidak ikut tren kripto hari ini, ia tertinggal. Jika tidak ikut jualan produk yang sedang viral, ia gagal. Peluang usaha dan edukasi. Bisnis yang sukses bukan bisnis yang menjual segalanya kepada semua orang. Bisnis yang sukses adalah yang berani berkata tidak pada 99 peluang demi fokus pada satu peluang yang benar-benar ia kuasai. Kurasi adalah kunci. Jangan biarkan algoritma mendikte arah bisnis Anda. Pertemuan Arya dengan Pak Baskara adalah titik balik. Pak Baskara mewakili sosok entrepreneur analog yang menguasai dunia digital. Studionya sepi, mejanya bersih. Ia tidak terdistraksi. Pak Baskara memperkenalkan konsep deep work. Di era di mana kecerdasan buatan atau AI bisa membalas email, membuat teks otomatis, dan mengedit gambar dalam sekejap, apa yang masih bernilai mahal? Jawabannya, fokus manusia. Dunia bisnis masa depan tidak membutuhkan orang yang bisa bekerja seperti mesin. AI sudah melakukan itu. Dunia membutuhkan orang yang bisa fokus selama 4 jam tanpa gangguan untuk menciptakan solusi rumit, desain yang emosional, dan strategi yang manusiawi. Itulah superpower baru. Edukasi bisnis. Jika bisnis Anda hanya menawarkan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh robot atau AI, maka bisnis Anda akan segera mati atau harganya akan jatuh. Perang harga. Nilai tambah atau value added hanya lahir dari konsentrasi mendalam, bukan dari kerja sambil scrolling TikTok. Di teras saat maghrib, Pak Baskara menyentuh sisi spiritual yang sering dilupakan dalam buku teks bisnis, muraqabah. Dalam konteks usaha, ini adalah tentang integritas tanpa penonton. Banyak pengusaha hari ini membangun bisnis hanya untuk tampak sukses di media sosial, validasi manusia. Mereka mengejar like, padahal keuntungan atau profit dan keberkahan atau impact adalah yang utama. Ayat dari surat Al-An'am mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Dalam bisnis, permainan itu adalah angka-angka semu, gengsi, dan pamer kekayaan. Edukasi spiritual bisnis. Sabar dalam bisnis bukan berarti diam. Sabar artinya konsisten pada proses meskipun hasil belum terlihat. Jika Anda memiliki kesadaran bahwa langit sedang mengawasi, Anda tidak akan menggunakan cara curang, tidak akan membohongi konsumen dengan iklan palsu, dan tidak akan merasa rendah diri saat melihat kesuksesan semu orang lain. Arya tidak membuang teknologinya, ia menjinakkannya. Ia melakukan audit digital. 1. Hapus distraksi. Menghapus aplikasi yang hanya mencuri waktu tanpa memberi nilai bisnis. 2. Deep morning. 2 jam pertama digunakan untuk ibadah, berpikir strategis, dan merancang masa depan, bukan melihat HP. 3. Teknologi sebagai alat. Ia bertanya, apakah saya menggunakan aplikasi ini untuk tujuan saya, atau aplikasi ini menggunakan saya untuk tujuan iklannya? Hasilnya, karya Arya kembali memiliki nyawa. Ia tidak lagi sekedar memproses data, ia menciptakan solusi. Kesuksesan sejati di era modern bukan tentang seberapa cepat Anda berlari mengejar tren, tapi seberapa tahu Anda kapan harus berhenti dan bersujud. Kebahagiaan tidak ditemukan di kolom komentar,
tapi di keheningan hati saat Anda tahu bahwa apa yang Anda tanam hari ini akan berbuah hingga ke akhirat. Peluang usaha terakhir, jadilah pengusaha yang menawarkan ketenangan di tengah dunia yang bising. Itu adalah produk paling langka dan paling mahal saat ini.